once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wardah. Dan nama saya Fadilah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan yang dibimbing oleh Bapak Mawardi Nurullah MPD. Pertama-tama saya akan membahas tentang membangun konteks teks proposal. Proposal biasa disebut juga dengan rencana, tawaran, atau ulasan. Tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna proposal sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi dalam membangun konteks teks proposal, kita membutuhkan rencana agar bisa membentuk rancangan kerja yang baik. Dan kedua, menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Hal penting yang perlu teman-teman kalian semua tahu, dalam mendesain proposal adanya genre makro. Apa itu genre makro? Jadi genre makro itu adalah seluruh isi dan gagasan dalam proposal yang seharusnya disampaikan dalam bahasa Indonesia yang baku. Jadi dalam mendesain proposal itu dibutuhkan bahasa Indonesia yang baku agar pembaca mudah memahami isi dan gagasan dalam proposal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas menelusuri model teks proposal. Ada dua, yaitu menelusuri model teks penelitian dan menelusuri model teks kegiatan. Yang pertama, menelusuri model teks penelitian. Jadi kita merancang terlebih dahulu teks penelitian yang ingin kita buat, lalu kita membuat model atau judul proposal. Yang kedua, menelusuri model teks kegiatan. Itu juga sama kayak yang di atas, kita rancang terlebih dahulu teks penelitian, kemudian membuat model atau judul proposal. Kemudian kita menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal. Memiliki unsur-unsur proposal. Yang pertama itu ada latar belakang, kedua rumusan masalah dan tujuan, ketiga manfaat atau pentingnya penelitian, keempat tinjauan teoretis yang menguraikan acuan teori utama dan elaborasinya, kelima kerangka pikir atau bingkai acuan dalam melakukan penelitian masalah itu, keenam asumsi yang akan diuji, ketujuh sumber data atau sumber penelitian, kedelapan instrumen penelitian data, kesembilan penelitian data, kesepuluh teknis analisis data, dan kesebelas terakhir ada daftar pustaka. Dan sekarang kita akan membahas menganalisis formulasi bahasa proposal, manfaat proposal, dan pihak yang diberi proposal. Jadi, teman-teman dapat menggali teks proposal penelitian dan proposal kegiatan yang bukan penelitian. Kemudian ada daftar pustaka, bahwa semua karya yang dimasukkan ke dalam daftar harus secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis karya tersebut. Membangun teks secara bersama-sama. Yang pertama itu harus menentukan proposal, kedua memahami teks proposal, ketiga meringkas tahapan, keempat meringkas menjadi satu, kelima menggunakan bahasa yang baik, dan keenam memeriksa ulang rekonstruksi teks. Membangun teks proposal secara mandiri. Jadi kita harus membuat rangkuman teks proposal itu sendiri dan membuat tugas proyek itu sendiri. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai apa itu teks laporan. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu teks laporan? Nah, kalau kalian belum tahu, mari kita bahas bersama. Teks laporan penelitian adalah sebuah kegiatan yang berisikan tentang laporan yang telah kita tulis saat kita mengikuti sebuah penelitian atau sebuah kegiatan. Dengan kita menyusun sebuah laporan, kita dapat menginformasikan kepada orang lain tentang apa yang kita dapatkan saat kita mengikuti sebuah penelitian atau sebuah kegiatan. Untuk menyusun laporan penelitian, kita dapat menggunakan sebuah genre, yaitu genre makro. Kita akan membahas mengenai pentingnya penulisan dalam sebuah laporan.
Teman-teman pernah nggak ketemu laporan di mana di dalam laporan tersebut sangat sulit untuk dipahami isinya? Bisa jadi dalam penulisan tersebut tidak menggunakan formulasi bahasa yang baik dan benar. Padahal nih teman-teman, kalau kita mengabaikan penulisan dalam sebuah laporan itu sangat-sangat merugikan. Karena yang pertama, kalau kita tidak menggunakan formulasi bahasa yang baik dan benar atau dalam menyusun laporan kita tidak sesuai dengan struktur teks laporan, maka itu sangat-sangat sulit dipahami bagi pembaca lain. Nah, teman-teman gak mau kan kalau kalian udah nyusun sebuah laporan dan itu gak ada yang baca karena sulit untuk dipahami? Maka penting banget buat kita untuk mengikuti atau menggunakan formulasi bahasa yang baik dan benar dalam menyusun sebuah laporan. Dan jangan lupa susunannya harus benar ya teman-teman. Yang kedua, sering kita jumpai peneliti atau pelaksana kegiatan yang menunda-nunda atau tidak segera melaporkan hasil dari laporan penelitiannya atau laporan kegiatannya, sehingga banyak yang tidak mengetahui atau tidak membaca hasil dari laporan penelitian yang telah dibuat atau telah disusun. Maka penting banget buat kita jangan nunda-nunda ya teman-teman. Kita akan membahas mengenai hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Di dalam teks laporan ini ada tahapan-tahapan strukturnya loh teman-teman. Aku bakal sebutin ya. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi dari penelitian. Yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan ini berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang pertama, kita bakal bahas landasan teori. Landasan teori ini berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Sedangkan tinjauan pustaka berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang keempat ada metodologi penelitian. Berisikan sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kelima ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat direalisasikan dengan genre deskripsi dan laporan untuk menggambarkan hasil atau temuan penelitian. Yang keenam ada penutup. Penutup ini merupakan tahapan terakhir pada teks struktur laporan penelitian. Dan yang ketujuh ada daftar pustaka dan lampiran. Serta yang terakhir ada simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan penelitian. Kita akan menganalisis ciri-ciri akademik, manfaat, dan pihak yang diberikan teks laporan. Yang pertama kita akan membahas penganalisis ciri-ciri akademik teks laporan. Teks laporan itu harus ringkas dan padat. Lalu, teks laporan itu juga harus lengkap, logis, sistematis, dan lugas. Yang kedua, menganalisis manfaat teks laporan. Teks laporan ini mempunyai misi informatif, fungsinya untuk pertanggungjawaban, untuk pengawasan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menganalisis pihak yang diberi teks laporan. Teks laporan ini ditujukan untuk pihak yang memang benar-benar memerlukan sebuah laporan untuk diteliti atau untuk sekedar dibaca saja atau untuk melakukan sebuah kegiatan. Membangun teks laporan secara bersama-sama dan secara mandiri. Yang pertama secara bersama-sama, di mana kita mengkonstruksi teks laporan untuk menyusun kembali teks tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi dengan tetap mempertahankan struktur teks, isi, dan genre mikro yang ada. Yang kedua, menyusun teks laporan secara baru. Membangun teks laporan secara mandiri. Yang pertama, dapat membuat rangkuman. Kedua, dapat membuat tugas dan proyek tentang teks laporan. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan dari saya mengenai teks laporan.